Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, coba ketua kelasnya bisa dipimpin doa terlebih dahulu untuk mengawali pembelajaran kita hari ini. Semua siap? Berdoa, mulai. Amin amin ya robbal alamin. Oke, sebelumnya Ibu akan mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu di pagi hari ini. Silakan yang Ibu panggil berbicara perasaannya hari ini. Misalkan senang, sedih, ataupun apapun itulah yang kalian rasakan itu. Adelia Francisca? Apa? Senang gitu atau sedih atau apa gitu? Yang kamu biasa aja, oke. Nanti harus luar biasa ya. Ahmad Farhan Auli? Oke. Biasa aja, oke, kebanyakan biasa aja. Ajeng Vita Rahmayanti? Biasa saja, oke. Al-Meftahu Hasan? Biasa aja. Biasa aja. Amelta Yolanda? Senang, oke. Andini Putri Lestari? Biasa aja, Andini biasa aja. Arindi Ajeng? Biasa aja, ini kebanyakan biasa aja. Nanti setelah belajar ekonomi harus luar biasa. Alfa Rahma? Dia senang, oke, senang. Alvisa Citra? Biasa aja. Azahra Aura Putri? Senang, oke. Beranja? Senang. Semangat, nah itu harus semangat dong gitu sih di pagi hari itu. Serial? Biasa aja, Ceril. Citra Angelia? Capek, oke. Kerja lembur ya, capek. Dwiki Chandra? Pengen pulang ya, nanti kita pulang. Diana Bila? Biasa aja, oke. Banyak kan biasa aja. Evan Hakim? Sangat menyenangkan, oke, luar biasa. Fardan? Ngantuk, oke, ngantuk udah. Patra? Ngantuk, oke, ngantuk. Firda Rahayu? Senang, Firda senang. Prestiani Amelia? Senang. Kiranti Cayani? Biasa aja. M. Irsyad? Oh, masih dispen. Oh, Kunkena juga. Muhammad Rafli? Ngantuk, oh ngantuk. Muhammad Raihan? Apa? Senang, Raihan senang. Mulan Anastasia? Dispen. Nadine? Lelah, lelah, ngantuk, kurang semangat ya kita banyak hari. Naila? Biasa aja ya, lemes banget tapi. Niken? Biasa aja, oke. Rangga Agustin? Lelah. Raya? Capek.
Ini pada abis ngapain? Capek, lelah. Reva Ayunita. Senang. Rifda. Senang. Rifda. Selma. Udah sehat Selma. Udah biasa aja. Syifa Ijaroto. Campur-campur kayak pecel gak tuh. Tito Faik. Hambar. Beda aja. Yakobus. Enggak ada. Oh ya. Ibrahim ya. Biasa aja. Ibrahim. Oke. Nah, sebelumnya kita ice breaking dulu aja karena masih banyak yang ngantuk. Oh, yang Binguin. Udah pada tahu dong harusnya. Sudah keluar besok. Cek dulu. Belum keluar suaranya. Oh, udah. Sabar. Nah, sabar. Coba berdiri semua dulu, berdiri dulu. Come on, berdiri. Oke. Udah, bisa dimulai ya. Gak lama ini kok. 5, 4, 3, 2. Ayo gerak. Katanya pada ngantuk. Oke. Tuh, ayo gerak ya. Mana gerakannya, Irfan? Mana ini belum gak semangat nih? Semangat. Coba deh, bentar dulu. Kayaknya nggak pada semangat. Mau dilanjut gak? Lanjut ya. Oke, lanjut ya, harus lebih semangat. Oke. Gimana nih? Oke. Ini udah kan? Kaksa deh.
Ya, deh. Oke, boleh duduk kembali. Udah semangat? Ibu boleh cek semangatnya 10-8. Oke, mantap. Oke, hari ini kita akan belajar tentang kelangkaan. Sebelumnya Ibu pernah bertanya kan, kalau kebutuhan manusia itu terbatas atau tidak terbatas? Tidak. Nah, kaitannya dengan materi ini, kelangkaan. Salam. Bentar. Ya, kenapa? Pinjam buku sejarah. Masuk ke belakang. Ambil. Di belakang, di pojok situ. Di pojok baca. Kurang di awal di salam. Sejarah itu sejarahnya kan ada di buku loh itu Sejarah. Kelangkaan. Ini kita belajar ekonomi. Ekonomi ya. Kurang fokus kan? Nah, kurang fokus. Bisanya. Iya. Enggak. Enggak lagi yang masih Udah? Oke. Anaknya kembar mati satu. Bisa kita lanjut belajarnya? Bisa. Oke. Materinya tentang kelangkaan. Jadi tujuan belajar kita hari ini adalah memahami konsep kelangkaan dan mengidentifikasikan masalah kelangkaan itu sendiri. Cuman 2 aja, nggak banyak-banyak. Yang pertama kelangkaan nih. Kelangkaan itu kondisi di mana kebutuhan kita itu tidak tercukupi, simpelnya gitu. Atau kebutuhan manusia yang tidak terbatas, tidak tercukupi dengan adanya sumber daya yang terbatas. Simpelnya seperti itu. Lalu faktor penyebabnya apa aja kelangkaan? Yang pertama itu Perkembangan teknologi, bencana alam. ada yang bisa jelasin, bantu Ibu jelaskan. Salah satu aja deh pilih gitu. Ada yang berani jelaskan? Oke, Ibu awali dulu ya. Yang pertama perbedaan letak geografis. Kaitannya sama kelangkaan apa? Kaitannya adalah akses. Jadi kalau misalkan nih kita sulit aksesnya atau fasilitasnya sulit, itu akan lebih menyebabkan timpang atau kelangkaan itu. Terus yang kedua ada pertumbuhan penduduk. Semakin banyaknya jumlah penduduk, maka semakin banyak kebutuhan, maka sumber dayanya semakin sedikit, intinya gitu. Perkembangan teknologi. Ya, untuk perkembangan teknologi yang bisa mengikuti, kalau yang nggak bisa akan semakin sulit, maka barangnya akan semakin langka juga. Lalu yang terakhir itu bencana alam. Dengan adanya bencana alam, maka sumber dayanya akan terkikis habis kan, intinya seperti itu. Jadi kebutuhannya tidak tercukupi karena adanya bencana alam. Sampai sini ada yang mau ditanyakan terkait faktor penyebabnya? Nggak, oke. Ibu lanjut. Di sini kaitannya dengan kelangkaan itu cuma 2, kebutuhan sama sumber daya kan. Intinya kebutuhan yang tidak terbatas dan sumber daya yang terbatas gitu. Nih, macam-macam kebutuhan berdasarkan intensitas atau penting nggak pentingnya. Ada primer, sekunder, dan tersier. Ada yang bisa nyebutin kebutuhan primer itu apa? Primer apa? Lupa. Primer itu yang pokok. Oh, sandang pangan. Yang berarti ingat. Oke, Fardan. Pangan. Oke, boleh. Yang lain ada juga. Patra, oh sandang. Oke. Ada lagi? Intinya yang pokok itu.
Sekunder, ada yang bisa bantu jelaskan Ibu? Sekunder, kebutuhan sekunder. Perabotan bisa, oke. Kebutuhan setelah primer intinya. Perabotan, tempat kayak sepatu, macam-macam intinya yang setelah primer. Terus yang terakhir ada tersier. Tersier ada yang masih ingat apa? Belum pernah dengar. Oke, kebutuhan tersier itu kebutuhan yang setelah primer dan sekunder atau kalau biasanya yang punya itu orang-orang kaya kayak mobil, perhiasan gitu, kebutuhan tersier itu. Terus yang kedua itu ada waktu pemenuhannya, fokusnya ke waktu, kebutuhan berdasarkan waktu. Ada sekarang, akan datang, tidak terduga, atau sepanjang waktu. Contohnya misalkan nih, ketika hujan, orang cenderung butuh jas hujan gitu. Jadi waktunya hujan atau enggak itu. Sekarang dibutuhkan sekarang atau enggak itu. Simpelnya gitu, fokus ke waktu. Terus sifat, berdasarkan sifat ada jasmani, rohani. Kan manusia itu terdiri dari jasmani sama rohani. Kalau jasmani biasanya kaitannya sama kebutuhan kayak olahraga gitu. Rohani itu kaitannya dengan hati boleh. Terus subjek nih, berdasarkan individu atau dan umum itu. Kaitannya dengan kebutuhan individu atau masyarakat umum. Ada yang masih bingung individu sama umum? Kalau individu yang kalian butuhkan sendiri. Kalau umum itu contohnya misalkan nih kayak fasilitas bersama, itu kebutuhan bersama, intinya umum. Sampai sini jelas? Jelas. Oke, kayaknya pada hening semua, Ibu cek dulu fokusnya 10-8. Oke, mantap. Kalau tadi kita bahas kebutuhan, sekarang alat pemenuh kebutuhannya. Karena kan dari dua hal, alat pemenuh kebutuhannya itu cuma dua, barang dan jasa. Di sini ada macam-macam barangnya. Yang pertama berdasarkan cara mendapatkannya itu ada barang ekonomi dan barang bebas. Barang ekonomi itu yang butuh usaha untuk dapetinnya gitu. Misalkan untuk beli ini nih, sound, kan butuh uang. Nah itu, butuh pengorbanan untuk mendapatkannya. Kalau barang bebas itu simpelnya barangnya nggak terbatas, free, bebas. Kayak udara, air, tanah gitu. Simpelnya yang bebas sih. Tapi kalau tanah semakin lambat tahun malah semakin mahal. Udara, oke. Lalu yang kedua ada benda berdasarkan tujuannya, ada benda konsumsi sama produksi. Intinya konsumsi itu yang siap pakai, atau yang udah langsung bisa digunakan atau dimakan itu. Ini gitu. Kalau produksi itu terkait bahannya, misalkan kayak tepung atau kain atau apa yang bisa dibuat lagi jadi pakaian gitu. Bahan bakunya produksi. Terus benda berdasarkan proses pembuatannya, ada benda mentah, setengah jadi, siap pakai. Oh ini typo nih, benda mentah setengah jadi dan siap jadi bukan siap pakai. Terus yang selanjutnya benda berdasarkan hubungan dengan benda lain, ada komplementer sama substitusi. Ini sering banget keluar. Kalau komplementer itu pelengkap, kalau substitusi itu pengganti. Contoh misalkan, kalau misalkan buat kopi harus ada gula, itu pelengkap itu. Kalau substitusi contoh, nggak bisa makan nasi beras, pakai jagung, pakai singkong, penggantinya, paham? Paham. Lalu yang terakhir benda berdasarkan segi jaminan bergerak atau enggak. Kalau misalkan bergerak itu bisa kayak contohnya motor ataupun yang masih bisa bergerak itu. Kalau nggak bergerak itu berdasarkan jaminan kayak contohnya tanah atau rumah gitu. Berdasarkan jaminannya nggak bisa. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Cukup? Oke, kalau nggak ada yang mau ditanyakan, Ibu tawarkan setelah ini Ibu akan buat kelompok. Mau kalian yang buat sendiri kelompoknya atau Ibu yang membagikan? Buat sendiri. Buat sendiri, Ibu kasih waktu 1 menit cukup. 3 orang. Cukup 1 menit. Dua. Ini jumlah kalian 37. Oke, 2 orang, ada yang request 2 orang katanya. Mau 2 orang? Milih sendiri atau Ibu bagikan? Milih sendiri ya. Silakan dipilih sendiri, waktunya 1 menit. 37 bagi 2, 5.
Tiga orang aja, 3 orang, fix 3 orang. 3. Silakan buat 1 menit dimulai dari sekarang. Dimulai dari sekarang. Sambil ditentukan nanti pilih perwakilan kelompok ya. Nanti buat nyeken soal. Untuk maju ini scan artikel. Ya. 1 menit lagi, 30 detik. Gak ada 1 menit. Ini nanti Ibu. Udah selesai? Udah, oke. Kalau udah selesai kita lanjut lagi. Silakan perwakilan kelompoknya bisa maju untuk scan barcode di sini. Pakai HP masing-masing. Di sini aja dong, di sini nggak apa. Sini ke sini boleh nih di laptop. Nanti kamu share ke grup kelas ya. Langsung. Nah, linknya di, bentar buka dulu, buka kode QR. Linknya kamu kirim ke grup kelas. Kalau ada yang nggak bisa, ini ya. Ini gimana sih, Met? Udah kesana. Nah, udah. Kamu share ke grup kelas. Kalau ada yang nggak bisa, udah di share temennya, silakan. Udah? Oke, Bu. Ya. Gimana? Ya. Bisa ini Ya. share. Nih, kode QR. Nah, udah. Iya, kan belum ada tugas nih, Bu. Kasih tugas. Udah? Oke, bisa. Lanjut. Ntar buka kode QR. Nah, udah. Udah? Eva? Di sini nggak apa-apa, di sini. Kalau susah di sini aja. Nih. Ini udah dikirim linknya. Udah dikirim tuh. Udah? Setiap kelompok udah membuka masing-masing artikelnya. Udah, oke. Kalau sudah, fokus ke depan semua. Coba. Di sini ada 3 pertanyaan. Masing-masing kelompok silakan dijawab pertanyaannya. Ini nggak susah kok. Yang pertama cuman termasuk jenis barang apa. Di situ kan ada kasus tentang pertalit kan yang semakin langka gitu. Terus yang kedua itu gimana? Nggak susah kalau itu cuma sedikit. Yang selanjutnya terdapat masalah ekonomi. Apakah terdapat masalah ekonomi dalam artikel tersebut? Kalau enggak atau tidak, sertakan alasannya. Terus yang terakhir, berikan solusi versi kalian, kelompok kalian gitu. Sampai sini ada yang bingung tugasnya? Di 1 buku aja, 1 buku untuk 1 kelompok. Waktunya 15 menit ya. Sebentar. Gimana? Soalnya yang penting gini, yang pertama
Ya boleh ditulis ya. Ini apa? Di kertas aja nggak apa-apa di kertas. Gini. Mohon perhatiannya sebentar. Coba 10-8. Oke. Pakai kertas aja biar nggak banyak bingungnya. Soalnya cuma 3. Yang nulis 1 aja. Tiap kelompok ditulis nama anggota kelompoknya. Lalu ditulis soalnya intinya aja nggak apa-apa. Silakan dijawab, maksimal waktunya 15 menit. Ya, nggak susah kok, itu cuma analisis sedikit aja. Sampai sini udah yang masih bingung? Udah jelas. Ini kelompoknya mana? Putra? Masih fokus? Masih, oke lanjut ya. Boleh paham. Dah, tulis nama lo. Soalnya 3 aja, nggak susah. Ditulis nama anggotanya, dijawab. Waktunya 15 menit sampai setengah 12. Sampai kelompok sini paham tugasnya? Paham. Kelompoknya amat paham? Paham. Tugasnya paham. Oke. Paham ya sini? Aman? Paham. Kalau ada yang masih bingung silakan ditanyakan ya. Termasuk jenis barang apa pertama kali gitu ya. Dalam kasus tersebut. Yang ini lah, tadi kan ada dijelasin primer itu bukan? Itu benda kalau itu. Kalau ini kan ini barang. Kalau misalkan barang tadi kan ada yang komplementer, ada yang substitusi. Kalau tadi kan barang pokok yang primer sama sekunder kan ada juga. Nah ini masuk yang kemana gitu? Kaitannya yang itu. Bukan yang kebutuhan, tapi yang benda. Salah. Oke. Ya kalau yang bisa diganti gimana? Bisa diganti. Yang mau ya udah. Halannya Gimana? Mungkin pakai pengganti yang lain, alternatif lain. Pakai listrik, pakai ini, ada yang lain. Boleh ditulis intinya aja. Misalkan nih kan barang pertama dan pertali pada kasus tersebut termasuk ke jenis barang apa. Udah simpel. Boleh ditulis intinya aja. Terserah. Nggak usah, nggak apa-apa. Nanti Ibu minta 2 perwakilan kelompok ya yang maju. Yang lain silakan siapkan pertanyaan untuk bertanya. Iya, presentasi setelah ini. Nih kalau ada yang bingung nih, kalau ini kebutuhan yang awal. Ini alat penuh kebutuhan. Nih. Bentar. Nah, kalau misalkan nyari sumbernya boleh diakses internetnya, ibu nggak batasin sumber referensi harus dari ibu ya. Cari di sumber internet nggak apa-apa. Link boleh kan, bukan ujian. masalahnya harga naik tuh, harga pertama kali. Udah? Kalau sekunder itu kebutuhan atau jenis barang? Kan tadi Ibu jelasin kalau kebutuhan itu ada berdasarkan intensitas, ada berdasarkan sifat, ada berdasarkan waktu gitu kan. Tapi kalau alat pemenuh kebutuhannya kan macam-macam barangnya. Kayak ada barang berdasarkan pembagian tujuannya yang ekonomis nih. Nih, yang ini kan Bu ya, yang berdasarkan ini. Kan karena dia barang. Jadi masuk ke jenis yang mana? Kan Ibu tadi jelasin.
Komplementer dan Dijelaskan alasannya. nanti kita jelasin. Apanya yang mau dipoto? Yang mana? Yang tadi Materi. jawabannya bukan. Bukan. Materi kan ibu tadi jelaskan materi. Itu kalau tadi masih bingung, kan tadi yang ada kebutuhan ada benda tuh, ibu buka lagi tuh benda, bagian benda. Alat pemenuh kebutuhannya. Itu tuh mulai dijelasin semua apa ya kayak gini nih aja tuh. Komplemen apa nih? Komplementer. Ya karena apa itu? Dijelasin alasannya. Komplementer. Komplementer. Ya, kamu bilang komplemen dulu. Iya, aku juga kali ya. Udah. Terus udah ibu ini nggak dijelasin. Oke lanjut ntar. Soalnya kan iya atau tidak. Kalau misalkan iya, kenapa? Kok itu terjadi kelangkaan? Kenapa? Itu alasannya. Setidaknya juga dikasih Kalau kamu milih iya, nggak usah. Tapi kalau milih tidak, iya, nggak usah. Terus yang terakhir, kasih solusi terbaik versi kelompok kalian. Yang simple. Oke. Patra masih fokus? Masih? Bisa? Mau cuci muka? Silakan. Bingung? Bingung di mananya? Ibu kan tadi jelasin nih. Yang pertama jenis barang apa? Pertamax dan pertalit. Kan kasus di sini pertalitnya kan jarang. Udah langka kan. Berarti pertalit ini sama pertamax ini masuk ke jenis barang apa? Kalau misalkan ibu tadi jelasin ada barang komplementer sama substitusi. Kalau komplementer itu pelengkap. Kalau substitusi itu pengganti. Kalau misalkan pertalit gak ada, kamu bakal milih barang apa? Bahan bakar apa? Pertamax. Berarti pertamax ini masuk ke barang apa? Pengganti. Oke, diisi substitusi. Gak di scan gimana? Yang penting udah masuk ke link artikel kan? Di grup udah di share temennya, dibuka aja. Substitusi dong berarti. Substitusi, iya dijawab aja substitusi. Karena apa gitu? Iya boleh. Mana grup WA-nya? Coba dibuka. Jam ya substitusi karena apa gitu. Nah ini dia nih dibuka kan ada artikel ini dari susah ya sinyal kamu Hotspot ini. coba dibuka lagi yang kedua nih apakah terdapat masalah ekonomi dalam artikel tersebut. Di sini ada nggak masalah ekonominya? Kalau iya dijawab iya, kalau enggak usah, ya enggak gitu. Kalau iya alasannya apa? Karena apa? Bentuk masalahnya apa? Alasannya apa? Gitu, simple gitu. Mengaruhi karena BBM-nya naik. Karena harga BBM-nya naik. Oke, dijawab aja. Berarti ada, iya. Terus alasannya apa? Terus yang terakhir solusi menurut kelompok kamu apa? Kalau misalkan harga itu naik, apa ngelakuin demo atau misalkan kamu menggunakan alternatif bahan bakar yang lebih murah atau misalkan kamu lebih mengefisiensikan misalkan penggunaan kendaraan kamu Solusi biar kita tetap pakai itu ya. Ya entah bisa tetap pakai atau entah yang pakai barang pengganti kan terserah gitu. Simpelnya gitu. Ya, benar. Dari sini kamu jawab 3 pertanyaan aja. Yang pertama kan untuk apa tuh? Jenis barang apa pertamax sama pertalit di dalam kasus tersebut itu masuk apa? Hah?
Ini ada masih bingung? Enggak, udah selesai. Oh, dikit lagi. Ini kelompok sini masih bingung? Udah selesai, oke. Kelompoknya Akso masih bingung gimana nya? Gimana masih bingung gimana ya? Jadi gini kan di artikelnya udah bisa dibuka. Udah, coba dibuka dulu. Tapi gue nggak bisa. Iya. 2 menit. Oke, dari artikel ini ada 3 pertanyaan, termasuk jenis barang apa, pertamax dan pertalit dari kasus tersebut. Tadi kan ibu jelasin jenis-jenis barang berdasarkan benda, jenis benda. Ada barang komplementer, barang substitusi, itu salah satunya. Nah itu masuk kemana? Kalau misalkan nih kamu pertalit harga mahal, gitu. Misalkan pertalitnya mahal, langka, gitu. Terus kamu bakal menggunain bahan bakar lain nggak? Atau masih tetap itu? Gitu. Kalau gunain bahan bakar lain berarti itu menggunakan barang apa yang pengganti apa nama lain tadi itu substitusi. Oke, dijawab alasannya apa, nomor 1. Terus yang nomor 2 nih, apakah terdapat masalah ekonomi dalam artikel tersebut? Masalahnya ada nggak nih di sini? Ada. Kalau ada, sertakan alasannya. Udah sesimpel itu. Yang ketiga, solusi menurut kamu. Kalau misalkan pertalitnya mahal, apa nggak usah pakai pertalit, atau nggak usah pakai motor, atau gunain pengganti lain, atau misalkan kamu lebih ngirit, atau gimana versi kelompok kamu? Paham? Paham ya? Pukul berapa sekarang? 11.30. Benar jam ibu. Oke, udah selesai ya? Belum? Ibu kasih waktu tambahan 2 menit. Semua? Ya udah 5 menit ya, 5 menit. Selesai gak selesai kita mulai ya presentasi. 5 menit. Kelompok sini aman? Bingung nggak? Tinggal nyalin. Udah, tinggal nyalin. Oke. Ini kelompok sini Alfa? Bingung? Nggak? Fardan? Bingung? Solusinya beli motor listrik aja. Nah, boleh. Yang penting ditulis saja, terus disertakan alasannya. Karena motor listrik lebih hemat apa atau gimana. Ini boleh, oh. Versi kamu. Simple, nggak usah. Nomor 3. Ini kelompoknya Naila. Naila apa Nabila? Nabila aman? Naila, Nabila, Ini Naila yang 3N aja. 3N, 3N. Oke. Kelompoknya 3N aman? Bingung nggak? Aman. Oke. Maju. Iya, maju. Ibu pilih 3 kelompok aja, nanti ibu kasih plus nilainya yang presentasi. Yang kelompok lain siapkan pertanyaan sama yang maju. Oh, jadi nggak semua maju. Enggak. 2-3 kelompok aja. Ini kan Cepat-cepatan milih ya. Oke? mengenai apakah terdapat masalah ekonomi dalam hal tersebut. Jadi kan apa masalah tentang ini kan pertama atau kan Kasusnya apa? Ada nggak masalahnya? ada Bu? Iya, karena Ya. persediaan BBM pertalit sangat langka. Sangat langka. Ini ya oke, jelasin analisisnya. Terus nomor 3 paham? Jelasin. Versi kelompok kalian, solusinya harapannya gimana? Oh, nanti solusinya biar ini kayak mana gitu. Oh iya ya. paham. Ini aman ya, Aziz? Aman? Aman. Ini kelompoknya Firda. Tuker ibu. Firda aman? Bingung? Enggak? Oke. Udah selesai ya? Bentar 3 menit lagi. Kelompok amat udah selesai? Belum? Oke. 3 menit lagi ya? 3 doang. 3 aja, ibu nggak ngasih susah-susah. 3 aja. Ini udah selesai kelompoknya? Udah, oke. Kelompoknya sebelah sini. Kelompoknya Hasan udah? Belum? Tapi nggak bingung kan? Nggak, oke. Kelompoknya Chandra udah? Ya.
Bingung nggak? Nggak, oke. Patra masih bisa fokus. Kalau misalkan nggak bisa, di luar aja nggak apa-apa. Oke. Capek banget kayaknya Patra. Itu kok. Udah selesai ya? Belum? 1 menit lagi. Diselesaikan aja. Tugas yang baik itu kan tugas yang selesai. Selesaikan aja. Dah? Kedepannya gimana Bu? Mempresentasikan Presentasikan semua dong, kan 3. Ya maju semua, nanti bahas soal ini. Kelompok lainnya silakan bertanya nanti. nanti tanya, ada yang tanya. Udah selesai ya waktunya? Udah? Oke, Ibu tawarkan ada kelompok yang mau maju atau Ibu pilih secara random majunya? Random. Random. Kalau random, Ibu mau milih kelompoknya 3N dulu. 3N. Belum selesai. Belum selesai. Oke, kelompoknya ini Rara dulu. Bisa maju. Dibuka seperti presentasi biasa. Nanti 3 aja nggak apa. Dibuka seperti presentasi biasa, nanti dipersilakan 2 pertanyaan aja, 2 pertanyaan. Ini nanya apa sih pada di luar kota? Ada di luar Di luar Nurul. Oke, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Siapa Bapak UGM? Udah. Oke, bisa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Ibu ya. 1, saya mulai Wanda. Silakan menjawab pertanyaan atau tugas yang diberikan dan diberikan. Yang pertama, jawabannya termasuk barang komentar. Yang kedua, ya karena terjadi kelapaan di harga BBM dan solusinya yang ketiga yaitu menggunakan transportasi umum mengganti sumber daya dari BBM menjadi listrik. Tidak melakukan pemborosan terhadap bahan bakar minyak. Apakah ada yang ditanyakan? Tanya. Kalau boleh diulang nggak? Oh ya udah. Di sini. Diulang poin-poinnya aja, poin-poinnya aja. Termasuk jenis barang komplementer. Jawaban yang kedua, ya, karena terjadi kelangkaan dan kenaikan harga BBM. Yang ketiga, solusinya menggunakan transportasi umum mengganti sumber daya dari BBM menjadi listrik. Yang ketiga, tidak melakukan pemborosan terhadap bahan bakar minyak.
Ya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siva Jurul Laksana, izin bertanya. Kenapa itu termasuk ke ini komplementer? Karena, dan terima kasih izin menjawab. Karena BBM itu kan bahan-bahan pokok, bukan pengganti. Kalau tadi listrik itu bisa menggantikan BBM. Kalau BBM itu emang dari awalnya gitu loh. Ya, pokoknya Oke. bisa diterima. Ya. Kelompok lain kalau ada yang misalkan nggak setuju, silakan diungkapkan aja, nggak apa-apa. Kan kita diskusi bareng-bareng di sini. Atau mau menambahkan atau mau menyanggah, nggak apa-apa. Di sini debat. Masih fokus. Coba ibu cek fokusnya 10-8. Masih kurang semangat sih. 10-8. Oke. Lanjut, kalau udah cukup bisa ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, satu kelompok lagi. Ada yang mau bersedia maju? Oke, kelompoknya. Oke, bisa dimulai. 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 berdiri akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Perkenalkan, nama saya Kristiani Amelia. Saya suka jalan tengah. Ini kasus yang nomor 1 tersebut termasuk ke dalam barang Substitusi. Mempunyai fungsi sebagai barang asli yang dapat menggantikan barang lainnya. Dan contohnya sebagai pertama dan berkali. Karena fungsi mereka dapat saling menggantikan, sebab keduanya memiliki fungsi yang sama, yaitu untuk menjadikan bahan bakar kendaraan. Dan yang kedua, apakah terdapat masalah ekonomi dalam aplikasi tersebut? Jawabannya ada, karena makannya pertalite dan naiknya harga pertamax yang begitu tinggi dianggap begitu memberatkan bagi warga Jambi apabila menjelang masuknya bulan suci Ramadan nanti lebih banyak lagi kebutuhannya. Dan yang nomor 3, berikan solusi terkait masalah tersebut bersama dengan kelompok itu. Solusi dari kelompok kami yaitu solusi mengurangi pengeluaran konsumtif dengan melatih diri membiasakan budaya hemat, menggunakan moda transportasi mobil BBM, dan membiasakan diri untuk tidak berpergian hingga tidak penting amat. Jadi kalau misalnya kita mau ke warung atau mau ke rumah teman yang dekat, biasakan harusnya tidak tergantung kepada kendaraan yang menggunakan BBM. Jadi kayak menggunakan BBM sepeda atau jalan kaki, misalnya kita ya, tentang ini yang presentasi dari kelompok kami, apakah ada pertanyaan? Ya. Ini bertanya, nama saya Amalia Yolanda, ini bertanya ya. Ini tadi kan sudah dijelaskan menggunakan sepeda atau yang tidak menggunakan bahan bakar. Kalau perjalanannya jauh, kan saya isi menjawab. Di sini kan saya sudah menyatakan, dan kalau misal kita menggunakan kendaraan non BBM itu kalau kita dekat, jadi karena kalau warung terdekat atau ingin main ke rumah teman yang dekat, ya. Yang mau tanya, boleh kita lagi nggak? Nah tadi alasan yang kedua, yang pertama jenis barang apa? Ya tadi kan dibilang substitusi. Alasannya kenapa dibilang substitusi? Jawabannya.
Karena ya karena substitusi kan itu maksudnya barangnya pengganti ya, kayak memiliki fungsi yang sama. Itu juga pertamax dan pertalit. Kan kalau pertama kan bagi ekonomi yang sedangkan pertalit jadi ekonomi yang ya fungsinya yang tidak udah saya ya yang presentasi dari kelompok ini dua Bu. Iya, satu lagi boleh. Yang lagi Cukup, oke. Kalau udah cukup boleh ditutup. yang dari kelompok ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan untuk kita semua dulu. Oke, 10-8. Masih fokus. Oke, ada yang bisa bantu Ibu membuat satu kesimpulan. Hari ini kita belajar tentang apa sebenarnya? Kesimpulannya ada. Tuh, Patra. Ayo. Biasanya mindset. Gimana? Ayo, mindset pakai. Mindsetnya mana mindset? 50. Gimana? Gimana, Patra? Ya, kesimpulannya itu bahan bakar itu sangat penting di masyarakat. Sangat penting di masyarakat. Ini coba 10-8. Oke, sebentar, Ibu ke sana. Suaranya kurang keras, coba dikeraskan kembali. Patra, biar semuanya dengar. Ya, kesimpulannya bahan bakar seperti apa? Pertamax dan pertalit itu sangat penting di masyarakat. Ya, walaupun harganya tinggi, tapi mau gimana lagi, memang itu aja. Bukan dulu, Ya, Bang. solusinya untuk pemerintah turunin harganya. Kalau langka Turunin harganya. turunin. Gimana? Orang langka nyarinya susah diturunin, terus yang tambah minyaknya piye? Ayo becanda. Patra kurang fokus hari ini. Oke, ada yang bisa bantu Ibu lagi jelaskan? Jadi sebenarnya kita belajar apa hari ini? Terus kenapa dari tadi kita belajar? Kenapa sebut-sebut nama Pertamax sama Pertalit itu? Sebenarnya kita bahas apa dari tadi itu? Udah. Bentar, Ibu buka. Ada yang mau mengemukakan pendapatnya? Cukup. Jadi hari ini kita belajar tentang kelangkaan. Kalau misalkan nih harga barang semakin langka, itu tandanya harganya naik atau naik? Kenapa kok naik? Karena barangnya langka dan Susah nyarinya. Kebutuhannya kalau seperti itu meningkat atau menurun? Meningkat. Karena barangnya lebih mahal. Udah langka itu mahal. coba satu orang. Ibu nggak dengar kalau misalkan banyak. Coba nanti coba. Ada lagi coba siapa? Ya kamu, saya semangat dari tadi. Emang ini nggak boleh capek. Jadi hari ini kita belajar tentang apa? Kelangkaan. Jadi artinya kelangkaan itu apa? Versi kamu. Susah dicari, oke. Iya. Ada yang lain? Jadi gini, Ibu bantu simpulkan ya. Jadi dari tadi kita sedikit panas terkait materi Pertamax sama Pertalit, jenis barang apa, terus sebenarnya itu masuk masalah apa sama solusinya apa.
Jadi hari ini kita belajar tentang kelangkaan. Namanya kelangkaan itu ketika barangnya sedikit tapi peminatnya banyak atau yang butuh banyak. Itu langka. Nah, ketika kelangkaan itu terjadi, harganya semakin naik tapi jumlahnya semakin sedikit. Simpelnya gitu. Terus pada kasus artikel itu kan kasusnya harga pertalite itu semakin turun, tapi pertamaxnya naik sehingga pertalitenya menjadi langka kan di daerah Jambi gitu. Nah, jenis barang apa pertamax pada kasus pertalite tersebut itu kan? Pertamaxnya itu jenis barangnya substitusi karena dia menggantikan si pertalite ini gitu. Tapi bukan berarti pertalitenya terus habis kan, tapi hanya untuk di pom-pom besar aja yang ada itu. Masih tetap bisa itu. Tapi untuk di desa-desa itu kan masih udah banyak yang pertashop gitu. Terus apakah terdapat masalah ekonomi? Tentu saja ada itu. Masalahnya apa? Ada yang bisa bantu Ibu jelaskan? Masalahnya apa tadi di kasus itu? Presti, oh. Aku bingung ini. Oh iya, Firda. Masalahnya apa? Iya atau tidak? Hanya pertalite dan naiknya harga pertamax yang begitu tinggi dianggap begitu memberatkan bagi warga Jambi, apalagi menjelang masuknya bulan suci Ramadan nanti. Jadi kayak Banyak kebutuhan. manajemen uangnya itu kan kalau bulan Ramadan kan itu kan tinggi sih Bu, harus beli ini nanti buat masa ini, harus dibagi lagi buat beli BBM. Jadi masalahnya di situ. Oke, jadi termasuk ada masalahnya. Ya. Iya benar, jawabannya benar ya. Terdapat masalah ekonomi. Masalah ekonominya apa ya? Jenis kelangkaan tersebut karena memang harganya meningkat tajam itu kan. Tapi bentuk pertalitenya itu udah jarang ditemukan, itu udah langka itu kelangkaan itu. Terus solusinya, coba Ibu memilih kelompok yang belum maju kan tadi sampel aja. Coba kelompoknya Fardan coba. Solusinya menurut kelompok kamu apa? Coba pada kedengeran nggak suaranya Farda? Enggak. Yang keras coba, yang keras. Coba Ibu belum dengar? Masyarakat harus beralih menggunakan motor listrik karena motor listrik ramah lingkungan dan anti polusi. Menggunakan motor listrik. Listriknya mahal tuh, muncul masalah baru nanti, pengeluaran lebih. Efektif nggak solusinya menurut kelompok lain? Nggak, kurang tepat ya, kurang tepat. Coba 10-8. Oke. Solusi. Oke. 10-8. Oke. Solusi terkait masalah tersebut apa sebenarnya itu? Ketika harganya naik gitu, kita sesuaikan dengan budget kita dulu pertama itu. Budgetnya udah berapa gitu. Cukupnya apa cukup gak sih beli pertama gitu? Kalau cukup ya nggak masalah gitu, beli pertama aja gitu. Tapi kalau misalkan masih kurang itu berarti yang harus dibenahi adalah kita pilih yang bahan bakar yang antara lebih murah atau lebih mengefektifkan kegiatan kita gitu. Jadi jangan sering-sering keluar untuk hal-hal yang nggak berguna gitu. Jadi kan lebih mengeluarkan uang banyak. Simpelnya gitu, solusi yang terbaiknya. Sampai sini apakah cukup atau ada pertanyaan tentang kelangkaan? Cukup. Oke, mungkin hari ini itu saja yang bisa kita pelajari. Di next time kita akan bahas tentang biaya peluang dan skala prioritas. Mungkin untuk ketua kelasnya bisa dipimpin doa untuk mengakhiri pembelajaran kita. Siap, berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim.
Oke, sebelumnya Ibu akhiri, tapi untuk mengakhiri pertemuan kita hari ini, jangan lupa jaga kesehatan, semoga ilmunya bermanfaat. Ibu tutup, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.